Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azaria Asmanu, NPM 13/2019 mahasiswa ITAT Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi gudang. Nah, bagaimana aplikasi gudang tersebut alurnya, penjelasannya langsung saja. Pertama, desain sistem. CV Jaya Sel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan aksesoris handphone. Di dalam gudang ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Sebelum berjalannya alur, diperlukan otoritas untuk penggunaan aplikasi. Yaitu pertama, login user. Di tampilan login user ini terdapat masukan ID user dan password. Jika belum mempunyai akses login, harap menghubungi admin. Yang kedua adalah alur 1. Transaksi masuk. Laporan barang yang masuk dari supplier dapat dicatat. Berisi barang, jumlah, siapa karyawan yang melakukan transaksi, dan waktu transaksi. Lalu tampil data supplier. Pencatat supplier seperti data tambah, update, dan delete. Lalu yang ketiga, alur kedua. Barang menampilkan dan mencatat daftar barang secara detail yang berisi nama barang, deskripsi barang, harga jual. Yang kedua, user menampilkan dan mengerti data user secara umum. Nama, bagian. Ini untuk yang mendapatkan akses hanya admin. Lalu yang ketiga, alur 3A cabang. Daftar cabang menampilkan dan mencatat daftar cabang berisi nama cabang, alamat, telepon. Lalu yang kedua, transfer barang keluar masuk atau disebut penjualan. Menampilkan dan mencatat barang yang keluar ke ranting atau cabang dengan berisi nama dan kode cabang penerima, jumlah, karyawan yang melakukan transaksi, dan waktu. Dan laporan transaksi barang keluar menggunakan print surat jalan yang disebut surat jalan. Yang ketiga, tampilan barang retur. Menampilkan dan mencatat barang yang diretur dari ranting, nama dan kode barang ranting peretur, jumlah, karyawan yang melakukan transaksi, waktu, alasan kenapa barang diretur, dan laporan transaksi barang retur menggunakan print surat jalan. Yang kelima, alur 3B customer. Daftar customer menampilkan dan mencatat daftar customer berisi nama perusahaan customer, tanggal daftar, alamat, dan diskon. Yang kedua, transaksi penjualan menampilkan dan mencatat barang yang terjual, nama dan kode barang, perusahaan atau customer penerima, jumlah, karyawan yang melakukan transaksi, waktu, total bayar, dan laporan transaksi penjualan menggunakan print nota. Lalu kita ke aplikasinya. Jadi pertama itu login. Tengah-tengah ini ada login. Ini login. Nah, di login ini terdapat ID, masukkan ID user sama password. Jika diklik login akan sesuai dengan fungsi masing-masing. Jika admin, tampilan menu admin itu ini. Jadi admin itu bisa mengakses semuanya. Tapi kalau misalnya hanya karyawan biasa, tidak bisa mengakses user sama supplier. Lalu misalnya langsung ke admin. Tampilan menu admin bisa mengakses semuanya. Misal ke user. Ini tampilan. Jika diklik user pada main menu akan muncul sebuah tampilan daftar user. Ini daftar usernya, tampilan daftar usernya. Lalu jika kembali, klik beranda. Lalu ke main menu lagi. Di main menu ini kita klik supplier, misal supplier ini seperti ini tampilannya supplier. Lalu setelah klik supplier, klik beranda untuk main menu. Nah, kan perbedaan admin sama biasa adalah biasa nggak bisa mengakses user sama supplier. Sekarang kita ke main menu barang. Di sini tampilan menu barang untuk menginput barang. Lalu ke misal barang masuk itu ini. Tampilan jika diklik barang masuk pada menu akan muncul sebuah tampilan untuk transaksi input barangnya dari supplier.
lalu beranda, menu lagi, transfer barang. Transfer barang ini digunakan untuk mentransfer ke cabang atau ke perusahaan lain. Lalu ke cabang bukan perusahaan lain. Lalu yang terakhir, penjualan. Ini untuk customer. Jadi barang keluar. Tampilan jika diklik penjualan pada menu akan muncul sebuah transaksi penjualan. Ini untuk menu user. Jika diklik menu user, tampilannya akan seperti ini. Ini untuk menampilkan jumlah data, kolom pencarian, tombol hapus data, sama edit. Jika diklik tambah user, akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk menginput user data yang baru, hanya admin yang bisa mengakses ini. Lalu masukkan ID user, nama user, password confirm, bagian, lalu simpan jika untuk menyimpan. Lalu yang kedua adalah update user. Misal user ini mau ganti password atau ganti nama mungkin atau bagian, tetapi semua bisa diganti kecuali ID user. Jadi yang maksa hanya admin jika mau ganti password, harap menghubungi admin. Setelah selesai di menu user, kita ke menu supplier. Menu supplier ini tampilannya gini. Jadi dari daftar supplier. Di daftar supplier ini sama seperti daftar user, bisa menambahkan, bisa mengupdate, bisa mendelete. Ini kita misal mau tambah user, tambah supplier. Masukkan ID supplier, nama, alamat telepon, lalu simpan. Yang bisa mengakses ini hanya admin. Lalu kita misal mau mengupdate supplier. Nah, update supplier ini bisa mengupdate semua kecuali ID supplier. Misal mau ganti nama, alamat, telepon, kecuali ID supplier nggak bisa diupdate. Kita pindah ke menu transaksi barang. Nah, transaksi barang ini transfer barang dari gudang ke cabang lain. Jadi ini ada label lembar transaksi transfer, label untuk mengisi status barang, diisikan alamat penerima yaitu cabang toko, tabel daftar barang apa saja yang akan dikirim, diisikan siapa yang akan menerima barang tersebut, klik tombol batal jika membatalkan transaksi. Jika lalu diisikan alamat pengirimnya yaitu alamat gudang atau alamat cabang toko, diisikan jika perlu. User siapa yang menginput, jika tombol input jika sudah selesai langsung disimpan dan di print. Nah, ini juga digunakan untuk mengatur barang dari barang toko lain atau cabang kita ke gudang. Itu peraturnya pakai ini, misalnya aturannya nanti. Lalu ke menu transaksi penjualan. Menu transaksi penjualan ini untuk customer, hampir sama seperti menu transfer barang, cuman di sini kita ada perhitungan transaksi. Ini ada total, PPN, diskon, mungkin ada diskon nanti, biaya kirim, sama total bayar. Sama sih semuanya. Lalu kita ke menu barang. Nah, menu barang ini digunakan untuk menginput barang dari kategori barang dari supplier. Misal ini. Jadi ini nanti kalau misalnya di main menu tadi diklik barang akan muncul daftar barang. Terdiri dari tambah, update, delete. Lalu ada kategori sama lokasi. Di sini untuk menambahkan barang, di sini untuk mengupdate barang. Nah, ID waktu update ID barang nggak bisa diganti, semuanya bisa diganti kecuali ID barang. Lalu misal menambah barang, ini untuk menambah barang, tampilan untuk menambah barang. Lalu jika diklik lokasi akan muncul daftar lokasi. Jadi
Di gudang itu terdapat berbagai lokasi, misalnya barang ini di lokasi mana, barang ini di lokasi mana, itu dicatat. Ini tabel lokasi, misalnya mau tambah lokasi, ada lokasi, ID lokasi, nama rak, sama tingkat. Lalu untuk mengupdate, semuanya bisa diupdate kecuali ID lokasinya. Lalu kembali ke ini, daftar barang. Terdapat kategori ini misalnya ada kayak power bank, terus kategori power bank, kategori kabel, itu jadi kategori sama nama. Ini daftarnya, ini untuk menambahkan, dan ini untuk mengupdate. Setelah selesai ke menu barang, kita ke transfer barang. Maaf, ini bukan transfer barang, tapi barang masuk. Jadi barang masuk dari supplier. Ini untuk menginput barang masuk dari supplier. Jadi ini transaksi barang masuk dari supplier. Nama supplier akan muncul secara otomatis jika diklik ID suppliernya. Lalu daftar, lalu batal jika membatalkan, lalu input jika menginput, dan tertulis user siapa yang menginput. Setelah selesai semua interaksi terakhir, lalu kita ke IRD-nya. Jadi barang masuk dari supplier terdiri dari ID supplier, nama supplier, telepon supplier, alamat supplier. Lalu barang masuk dari supplier, menginput daftar transaksi masuk. Transaksi masuk terdiri dari ID transaksi, tanggal, nomor nota supplier. Yang melakukan adalah user. User itu terdiri dari ID user, nama, password, lalu bagian. User ini bisa melakukan transaksi penjualan sama transfer barang, sama transaksi masuk. Transaksi penjualan terdiri dari ID transfer jual, nama pembeli, alamat pembeli, tanggal penjualan, keterangan, total, diskon, PPN, biaya kirim. Sedangkan transfer barang terdiri dari ID transfer barang, penerima, keterangan, alamat cabang, tanggal transfer keluar. Lalu ke barang ini dijual. Barang itu terdiri dari memiliki kategori sama lokasi. Di kategori ada ID kategori sama nama kategori, dan di lokasi ada ID lokasi sama nama rak sama tingkat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.